Seluruh-seluruhku, pada pemaparan materi kali ini, tepatnya pembahasan kali ini, saya ini merangkum setelah saya bertemu dengan seorang spiritualis. Pembicaraan saya dan beliau saya rangkum ke dalam materi kali ini. Ini mengenai Satrio Piningit dan Ratu Adil. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo sareng-sareng bersama-sama sinau dan kita selami. Satrio Piningit dan Ratu Adil itu dua hal yang berbeda ya, menurut seorang spiritualis yang saya temui. Akan tetapi senantiasa disebut sebagai dua hal yang sama. Nah, memang tidak ada salahnya menafsirkan keduanya adalah sama ya. Tapi menurut seorang spiritualis yang saya temui itu, keduanya adalah mengandung perbedaan, khususnya mengenai objeknya. Nah, beliau menjelaskan bahwa Satrio Piningit itu adalah orang-orang yang terpilih dan terpanggil nanti ya, manakala negeri itu, negara ya, tepatnya benar-benar dikuasai oleh Angkoro, yang kemudian keterpanggilan itu mendorong mereka itu untuk ikut serta dalam perjuangan terhadap negara. Dan konon diyakini pula bahwa Satrio Piningit itu akan membawa perubahan bagi bangsa ini yang kelak mengantarkan Sang Ratu Adil kepada tahtanya. Nah, kemudian saat itulah kemerdekaan yang sebenarnya akan diraih, di mana masa yang disebut-sebut sebagai masa di mana tanah Nusantara ini akan mengalami Prabowo Titi Tentrem Kerto Raharjo Gemaripah Loh Jinawi. Nah, akan tetapi sampai saat ini belum sampai muncul apa yang disebut-sebut sebagai Sang Satrio Piningit. Meskipun dalam beberapa pertanda yang terdapat dalam berbagai serat maupun manuskrip kuno yang sudah terkenal, kita kenal, seperti Jongko Joyoboyo, lalu serat Kolotido dari Raden Ngabei Ronggowarsito dan Ugo Wangsit Siliwangi, yang melalui berbagai karyanya yang saat ini dianggap hanya sebagai ramalan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, spiritualis tersebut juga menjelaskan begitu besar ya hegemoni mengenai Satrio Piningit memang dalam lingkup masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ya, hingga memanggil saya itu menemui spiritualis tadi dalam kapasitas yang rendah untuk membuat narasi dalam video ini. Nah, dalam pandangan saya pribadi, bukanlah suatu hal yang aneh ya, manakala suatu bangsa itu sangat merindukan kedatangan sosok yang diyakini sebagai pembawa kejayaan, kegemilangan. Bahkan di dalam Islam sendiri itu kan meyakini kedatangan Imam Mahdi. Kemudian di bangsa Yunani meyakini datangnya seorang avatar atau avatara. Kemudian di umat Hindu meyakini turunnya Krishna di setiap zaman. Kemudian di tanah Jawa sendiri diyakini akan datang Sang Satrio Piningit. Nah, seluruh-seluruhku melihat dari sejarah bangsa ini, mengapa masyarakat senantiasa merindukan kedatangan Sang Satrio Piningit meskipun sudah mencapai kemerdekaan yang ditandai dengan proklamasi pada 17 Agustus 1945 yang sebentar lagi akan dirayakan oleh segenap masyarakat rakyat di tanah ini. Ini tanggal berapa sih? Ini tanggal 7 Agustus, 10 hari lagi. Nah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa ada yang belum terpenuhi, tentunya di dalam keinginan masyarakat oleh pemerintahan yang berjalan pada saat ini, yang kemudian masyarakat senantiasa menginginkan sebuah bentuk kemerdekaan yang seutuhnya sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Rakyat itu kan seakan-akan senantiasa setia ya dalam menanti kedatangan Sang Satrio Piningit. Bahkan ini sudah berlangsung sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, memang tidak mengherankan kalau saat ini isu kedatangan Satrio Piningit itu mulai timbul ke permukaan ya. Apalagi sebentar lagi bangsa ini akan menjalankan proses Pilpres lagi tahun 2024.
itu biasanya kan dikait-kaitkan dengan kemunculan Satrio Piningit. Dan ada keunikan ya dalam pemilihan Pilpres ini, di mana isu Satrio Piningit itu memang muncul di saat pemilihan calon kepala negara. Bahkan banyak pula yang menggambarkan, meramalkan apakah ada calon pemimpin negara yang memiliki kriteria sebagai Satrio Piningit. Nah, sedulur-sedulurku, melihat sejarah bangsa ke belakang pada tahun 1928 ya, di mana terjadi suatu peristiwa, yaitu Sumpah Pemuda yang mengubah cara pandang bangsa ini kepada nasionalisme, yang kemudian bangsa ini mulai terfikir untuk berjuang dalam suatu kesatuan, kebersamaan tanpa memandang latar belakang wilayah. Dan kemudian perjuangan bersama itu mengantarkan bangsa ini, Indonesia, ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, dalam pandangan saya, sosok-sosok jiwa semangat 1928 itulah jiwa-jiwa yang disebut sebagai Satrio Piningit, di mana timbul rasa kebersamaan untuk sebuah persatuan, memperjuangkan masa depan negara tanpa roda, tanpa noda. Masa depan negara itu untuk diperjuangkan tanpa noda. Nah, tanpa noda itu dalam arti perjuangan mereka adalah tanpa pamrih terhadap negara. Nah, maka sosok-sosok seperti inilah yang memungkinkan ya, dan kemungkinan pula dirindukan oleh masyarakat di antara berbagai dinamika yang terjadi di dalam negara pada saat ini. Apalagi dalam naskah serat karya Raden Mas Ngabei Ronggowarsito juga memuat mengenai kedatangan suatu zaman dalam Condro Sengkolo ya, Pendowo Mulat Sirnaning Penganten, yang jika diartikan adalah tahun 5202. Nah, semakin bertambah mungkin hegemoni mengenai Satrio Piningit maupun Sang Ratu. Nah, sosok Sang Satrio Piningit itu kan digadang-gadang masih memiliki garis keturunan kerajaan ya, Mataram, Mojopahit maupun Pajajaran. Nah, sebenarnya bukan hal yang mengejutkan manakala anggapan ini ada dan tidak ada salahnya pula. Menurut saya, sebab jarak dimensi masa daripada ketiga kerajaan besar ini kan tidak begitu jauh dengan saat ini. Maka ada kemungkinan bahwa sisa-sisa semangatnya lah yang masih menggaung di dalam diri sang Satrio. Nah, demikianlah sedulur-sedulurku pemaparan materi singkat kali ini. Saya bingung mau ngasih judul apa, karena ini adalah hasil rangkuman dengan seorang spiritualis yang saya kembangkan agar menjadi sebuah narasi untuk bahan perenungan dan pembelajaran kita bersama. Saya beri judul saja Satrio Piningit dan Ratu Adil. Intinya kan esensi ya, dalamnya. Jadi pembahasan, intinya pembahasannya, bukan masalah judul. Nama terus banun, sedulur-sedulurku telah menyimak wacana pemaparan materi singkat kali ini, dan jangan lupa untuk bisa seperti biasa meninggalkan jejak-jejak diskusi dengan bahasa yang santun di kolom komentar. Sampai berjumpa pada materi-materi selanjutnya. Oke, supaya bapak-bapak tidak terlalu larut, tanya jawab saya buka, tapi maksimal 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujukan kepada, nama saya Misbahul Munir, saya dari Win Malang, dari sampai ke sini pengen ketemu sama Cak Nun, seperti itu. Pertanyaannya saya tujukan kepada Cak Nun. Jadi seperti ini, Cak Nun. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang rindu akan kepemimpinan. Karena bangsa Indonesia ini sejak dulu itu sudah diramalkan akan ada pada suatu hari, yaitu adanya datanglah seorang pemimpin yang kita sebut diramalannya adalah sebagai Ronggowarsito, seperti itu. Sehingga nantinya Indonesia ini akan benar-benar maju ketika kedatangan orang tersebut. Nah, pertanyaannya, tidak mungkin kita menunggu dari pemimpin yang seperti itu, akan tetapi cobalah kita gunakan pemimpin yang seperti itu, kita tanamkan pada diri kita sendiri, kita jadikan sebagai Satrio Pinandito, seperti itu. Jadi ciri-cirinya akan datang, ciri dari Satrio Pinandito itu seperti apa, yang mungkin bisa kita terapkan pada diri kita masing-masing. Tidak harus kita
jadi pemimpin untuk memimpin seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi mungkin bisa untuk memimpin keluarga, masyarakat, bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari itu. Terima kasih. Sip. Calon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk para wanita yang belum nikah, pilihlah dia. Karena dia memiliki kearifan, memiliki kecerdasan dan kejernihan pikiran, ya. Tujuanmu lah iku. Ini aku mesisan di NO kemarin di Jombang itu. Ini ngomong Satrio Pinada ya. Di NO itu ada dua sistem, yang satu ahwa ahlul hal wal akdi. Yang satunya UUD 45, pakai sistem barat. Undang-undang ADART-NO itu pakai sistem one man one vote, jadi demokrasi barat. Pemilihan berdasarkan suara cabang-cabang, sama dengan demokrasi barat. Kalau pakai ahwa, itu wong tuwek-tuwek dipercaya untuk nentokno pengurus. Nah, itu sistem timur. Nah, siapa yang menentukan ahwanya? Wali songonya ini siapa? Angel toh. Lah nek wali songone direkayasa karo nisore. Di kiai-kiai no padahal duduk kiai lah iso toh. Nah, jadi ngomong Satrio Piningit iku sapa sing kate nentokno iku Satrio Piningit? Nek teko rakyat biasa. Wis aja adek kok pikir. Ya kan apa kon mikir iku? Jare iku biyen sing ngomong Jayabaya. Jayabaya iki takon aku, "Cak, aku gak tau ngomong ngono asane." Iku anak putuku sing jenenge Rangga Warsita meneng-meneng nulis buku aku disebut-sebut. Jane aku gak ngono iku ngomongnya. Upama aku ngomong sing ngomong duduk aku guruku, Cak, ustadku, syekhku jenenge Syekh Ali Samsuzen. Iku sing ngomongi Jayabaya. Jayabaya itu kan mu'alaf pada waktu itu. Terus dia berguru sama Syekh dari Persia, Ali Samsuzen. Terus banyak diomongin gitu-gitu. Kemudian dia ngomong nang rakyatnya tonggone. Terus diwarisi oleh Rangga Warsita. Satrio Pinandita Sinisian Wahyu. Ono Satrio Kesandung Kesampar. Ono meneh Satrio Pambuka Gerbang. Satrio macem-macem. Itu semua wilayahnya hanya tafsir. Sak karep-karepmu itu sama dengan akik. Kok arani sakti ya sak karepmu. Kok arani iku iso gaya arek wedok jatuh cinta sak karepmu. Dan akik itu akan bereaksi berdasarkan kemauanmu. Wong akik iku anggotamu kok. Ojo kon dadi anggotane akik. Kan gitu. Itu sak karep-karepmu. Gitu loh. Jadi gak usah dipikir Satrio, sing dipikir saiki adalah awakmu katanya nyambut gawe apa. Kira-kira rabi pirang tahun meneh. Ngono lho. Ya jelas ya. Nek anjane jek kuliah cepet toh lulus, ya. Tujuannya duduk ilmu, duduk kepandaian, duduk status, duduk identitas. Tujuannya wong lulus sekolah dari sarjana iku supaya mbokne seneng. Jelas ya? Itu lebih penting mana? Dapat gelar sarjana apa mbokmu seneng? Ya iya. Itu tujuan utama, mbokmu seneng, mbok ibumu seneng, bapakmu seneng, wes beres uripmu. Karena engkau menggembirakan dua orang tua. Ngono lho, Dek ya. Aku janjane ro nek kon iku gak takon. Kon nek kepengin dudu nek kon iso takon. Jane aku Satrio Piningit aku. Aku jane. Ayo aja kondo-kondo ya. Ada tak jak guyon kon ya kon ngomongi jangan terlalu relatif dan yang pasti-pasti saja. Yang relatif digawe hiburan-hiburan. Yang pasti itu sholat 5 waktu, tauhid kepada Allah, apik kepada orang tua dan keluarga, hormat kepada guru, bekerja sama dengan para pemimpin dan pejabat. Ya mesti itu yang pasti. Perkara Satrio Piningit ada wong Jokowi wis disebut Satrio Piningit kok. Di spanduk-spanduk di Jogja dan Solo itu telah turun ke bumi Satrio Piningit melalui Gunung Lawu, ngono ya. Ya apa katene? Wah aku anggar liwat gunung, wah ngene aku tuh. Wah Satrio Piningit ngono aku. Mencolot aku saking kagetku. Saiki tak kon mulai cepet ke Amerika. Cepet mulai kono. Sakno iku arek ngisep asap sing matek samber. Lah pokon tamasar ono.
Karena Amerika sudah tidak menerima tamu negara. Sudah 3 pimpinan negara hadir tahun ini di Amerika, tidak ada jatah yang keempat. Jadi dia ke sana bukan kunjungan kenegaraan. Gitu loh, dia ke sana ya duduk. Yo gak selfie re. Aku duwe catatannya semua, saya punya datanya semua, sing biayai sopo, ndek kono ketemu sopo, sarapan karo sopo, mangan karo sopo, terus makan malam sama siapa, dia ke Atlanta apa tidak, ke Silicon Valley apa tidak, aku duwe daftar kabeh dan kita sarankan ojo nanda tangani opo-opo selama di Amerika. Itu ceritanya, tapi iki tak terus nongkok gak ngelak aku karo wali kota sak piturut. Dan itu tidak penting, Anda tidak boleh anti-anti kudeta-kudeta, tidak boleh. Gak oleh, aku sing ngelarang. Gak usah. Podo ae. Wong dapurmu kok ya korupsi podo ae. Itu loh, wes serahkan kepada Allah. Yang penting kau menjadi orang baik, setor kepada Allah kebaikan rakyat Indonesia, istighosah, selawatan bersama, kumpul dengan hati yang ikhlas, Allah akan menurunkan takdirnya yang baik kepada Indonesia. Ngono ya. Oh no, sip. Sejauh mana spiritual Satrio Piningit melakukan spiritualnya seperti apa? Sejauh mana, bagaimana, mungkin nanti di mana, mungkin. Pandangan spiritual tentu berbeda-beda. Banyak orang yang mengatakan ini, itu, apa. Tapi kalau saya bukan tapi saya memang memantau. Tapi ini memang dipentingkan, Satrio Piningit itu dipentingkan. Sudah saya katakan, para nabi itu ya Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini adalah kan yang bisa menolong lah cara awamnya, yang bisa menuntun, yang bisa memberi cahaya terang, yang bisa mendisposisikan posisi hidup manusia. Lah bukan kurang lebihnya, tapi niscaya ini adalah kesungguhan yang saya terima dari pantauan saya, keberadaannya, spiritual apa yang dilakukan. Nah, pertanyaannya cenderung kepada tebusan nitisnya wahyu itu, gitu. Sekali lagi, tebusan nitisnya wahyu Satrio Piningit itu kepada seseorang. Dan nitis ini adalah menyatu dengan jiwa raga. Sekali lagi saya katakan, tebusan nitisnya wahyu Satrio Piningit kepada Satrio Piningit itu. Tentu ada tebusannya, tebusan spiritual yang real, yang nyata. Di samping Satrio Piningit itu ada tahapannya ya, menerima ilham yang berguna untuk menata masyarakat. Bagaimana nantinya itu sudah jelas, ada dikantongi. Kita terima, dikodifikasikan, mungkin dicatat. Kalau dulu ya mungkin dalam batu, dalam lontar-lontar gitu. Nah ini memang untuk sekarang mungkin ini adalah tebusan yang terakhir bagi Satrio Piningit, atau sedang mempersiapkan maksudnya, atau sudah, atau sebagiannya sudah dilakukan. Tapi kurang lebihnya itu Satrio Piningit harus melakukan spiritual yang waktunya telah ditentukan itu 40 kali 4. 40 kali 4 berapa itu? 160. Yang saya nggak tahu hitungan 40 kali 4 ini 160 hari. Artinya yang saya terima dalam rekam rasa saya itu adalah Satrio Piningit mesti melakukan 40 kali 4 berarti 160 hari, membeli dengan nilai 160 juta. Nah ini membeli ini dengan 160 juta. Kalau saya anukan juta itu kan saya dekatkan jujur dan takwa gitu. Artinya takwa ini ya takwa lah, takwa ibaratnya mensiril diri, hanya melakukan spiritual khusus untuk kepadanya, untuk melakukan tebusannya, nitisnya ini. Nah, terus tirakannya seperti apa kan? Seperti itu. Kemungkinan beliau hanya
makan nasi jagung kemungkinan gitu loh. Kemungkinan nasi jagung kalau minum memang diperbolehkan gitu, karena apapun alasannya, namanya organ kaum dulu dengan ibarat orang dulu dengan orang sekarang kan lain. Sekarang darahnya kan sudah cenderung banyak darah sarimi, darah enggak. Kalau dulu itu kan belum ada. Ada kekuatan ini kan telah diukur oleh sang pencipta gitu, oleh alam raya ini. Tetap mesti makan, tetap tapi hanya mengurangi makan, mengurangi minum juga. Tapi ya yang jelas kalau sudah kurang makan otomatis minumnya pun juga kurang gitu manusia. Kalau sudah kurang makan otomatis tidurnya pun juga kurang, kan seperti itu keterkaitan. Nah, kurang lebihnya, bukan kurang lebihnya, ini saya ini sang satria ini entah siapa ya, ini akan atau sedang mempersiapkan atau sebagiannya sudah dilakukan tebusan yang lelaku 40 kali 4 itu. 40 kali 4 tapi berantai yang dimaksud. 40 hari kali 4 berarti 160 hari melakukan tebusan nitisnya. Nitis itu manunggal ke jiwa dan raganya si Wahyu ini kepada Satria Piningit. 160 hari itu hanya tirakat makan nasi jagung seperlunya, kalau nggak keliru itu hanya segenggam nasi jagung dalam setiap harinya. Nah, cerita ini bukan saya mengada-ada, berdasar saya pemantauan saya kepada saya sendiri kan merasa saya perlu untuk bukan diri saya, tapi kepada anak cucu saya, minimal yang tidak punya anak, kepada handai tolan saya, kepada saudara saya, bahwasanya sosok ini memang betul-betul diperlukan dalam kondisi carut marutnya hukum dunia yang telah demikian. Ada yang telah demikian parah, seolah-olah polisi dunia sudah diplot oleh Amerika ibaratnya, dan sebagainya, cenderung kapitalisme, sosialisme juga nggak jelas gitu. Artinya nilai sosial sekarang sudah tidak jelas. Nah, saya merasa perlu nang di sih gitu loh, di mana sih? Jadi saya melakukan seperti itu untuk mohon petunjuk. Jadi ini akan ada apa tidak? Ya sudah saya katakan dulu. Nah, terus posisinya bagaimana? Itu saya menjelaskan kepada Tuhan, ya, kepada diri saya agar terjawab oleh Tuhan. Gitu. Niscaya tebusan Satria Piningit ini adalah tebusan yang terakhir. Melakukan 40 hari kali 4, 160 hari dalam posisi jujur dan takwanya ini, hanya makan nasi jagung dan minum boleh, tapi nasi jagung, dan tidak banyak bicara dan tidak berhubungan dengan dunia luar gitu. Artinya mantau ini ada berita apa, cara menganunya itu micak, budek, bisu. Mengapa? Micak itu ada menutup mata, budek itu menutup telinga, bisu ibaratnya seperlunya dalam bicara saja. Mungkin dengan siapa ini bicara? Ya otomatis Tuhan itu ibarat laksana Musa dengan Harun gitu loh, paling pembicaraannya seperti itu. Kondisi seperti ini kan jarang sekali orang yang bisa mereplik duplik dalam tanya jawab. Gimana sih kondisi seperti ini, corona, bagaimana bisa mencarikan solusi? Kan nggak ada. Artinya program cara mengatasi seluruh bisa itu loh lah. Ini sedang mengatasi, tapi dengan cara metafisika yang otomatis tidak meninggalkan logika juga gitu. Artinya cara pengimplementasiannya nanti, intinya pada saat ini kemungkinan atau sedang mempersiapkan tebusan itu, tebusan nitisnya Wahyu Satria Piningit, dan ini tahap akhir. Jika ini selesai, niscaya yang sudah saya katakan 1 kali 24 jam corona bisa hilang dan wabah bencana. Tapi kan ada prosesi yang harus dilalui, karena kemungkinan besar masyarakat untuk mengakui ini juga tidak mungkin. Sehingga jika ini tidak diterima, tidak serta-merta, maksudnya Satria Piningit ini tidak serta-merta mau menerimanya. Jika ini tidak diterima, otomatis ya resikonya adalah resiko masyarakat.
Lah bagaimana ini bisa itu? Ya harus ada yang mencari sisik mulik. Nah, kalau dalam karya buku saya, sisik mulik negara pecah metrik itu. Artinya harus ada semestinya para satria negara, ya presiden, orang kaya mestinya, jangan dianggap nyaman jika ini tidak keluar. Itu mestinya secara seksama melakukan meditasi, mencari kaum Brahmana yang tahu untuk mencari ini dengan cara nilai-nilai spiritual juga gitu. Nah, kalau pendapat saya, nilai spiritual saya, Satria Piningit sedang atau akan melakukan tebusan yang terakhir ini, tebusan nitisnya Wahyu Satria Piningit, yang artinya bahwa tatanan ini harus melibatkan semua manusia, dan semua manusia itu harus tunduk dan patuh tanpa bisa membantah dengan kata-kata. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ratu Adil. Sudah banyak beredar dari zaman dulu sampai sekarang. Istilah Ratu Adil selalu menjadi sebuah polemik dan juga menjadi sebuah harapan untuk semua manusia. Hal ini terjadi karena selama ini yang kita rasakan adalah peristiwa-peristiwa yang menimpa kehidupan bernegara, peristiwa-peristiwa yang menimpa kerajaan-kerajaan tempo dulu, dan pemimpin-pemimpin kerajaan tempo dulu ataupun sekarang pemimpin-pemimpin negara ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya. Dan istilah Ratu Adil ini muncul pertama kali ketika itu adalah pada zamannya atau zaman atau era Joyoboyo. Jadi ada pujangga yang sangat terkenal, yaitu Eyang Joyoboyo. Dalam kitabnya, ini kitab kuno, yaitu kitab Muarar Joyoboyo. Nah, ini muncul pertama kali istilah Ratu Adil. Kemudian dilanjutkan lagi dalam kitab kuno, yaitu Wangsit Siliwangi. Nah, ini muncul lagi ini di kitab yang kedua ini pada zaman Siliwangi. Kemudian di era Mataram, ini sudah Mataram Islam, itu dalam karyanya Pujangga Ranggawarsita. Nah, jadi dari dasar 3 kitab kuno ini muncul istilah yang namanya Ratu Adil. Sudah kita ketahui bersama bahwa beliau-beliau ini adalah seorang pujangga yang sangat waskita, seorang pujangga yang mumpuni dan bahkan bisa dikatakan wis ngerti sak
sadurunge winarah. Sudah tahu kejadian yang saat ini belum terjadi. Jadi kejadian masa depan itu sudah tahu. Tetapi dalam menuliskan entah itu di dalam kitab-kitab kuno itu tadi, beliau-beliau ini menggunakan bahasa-bahasa yang indah atau bahasa sastra. Makanya dalam memaknai tentang ciri-ciri Ratu Adil, maka kita harus cermat sekali. Karena apa? Mempunyai makna-makna simbolik. Atau dalam bahasa-bahasa sanepo. Nah, ini tergantung daripada kemampuan kita masing-masing untuk menafsirkan yang namanya Ratu Adil itu tadi. Jadi Ratu Adil adalah sebuah harapan ketika keadaan waktu itu hukum sudah tebang pilih, maka ada harapan dari sebagian warga, ada harapan dari sebagian masyarakat di era-era tertentu sesuai dengan zamannya masing-masing, agar timbul yang namanya Ratu Adil, yaitu ratu yang bisa membawa tatanan baru, yang bisa membawa hukum baru dan nyata yang tidak bisa dibantah oleh kata-kata siapapun, entah itu pejabat, entah itu rakyat biasa. Ini harapan masyarakat kita yang dituliskan oleh pujangga kita yang waskita, yaitu Eyang Joyoboyo dan juga Raden Ronggowarsita. Sebuah harapan yang mewakili masyarakat banyak akan munculnya yang namanya Ratu Adil, yaitu ratu yang membawa hukum baru yang nyata, yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang lain, yang tidak bisa dibantah oleh orang lain dengan kata-kata. Dan dengan hukum yang baru ini, maka semuanya akan tunduk dan patuh dengan hukum tersebut. Makanya dikatakan Ratu Adil. Tidak peduli itu pejabat, tidak peduli itu rakyat, semuanya mempunyai hak yang sama. Inilah harapan semua manusia akan munculnya Ratu Adil. Kemudian timbul pertanyaan, mungkinkah Ratu Adil ini bisa menata kehidupan manusia di seluruh dunia? Dan bagaimana tatanannya? Nah, ini sebuah pertanyaan besar. Kalau benar-benar Ratu Adil ini sudah muncul, maka jelas akan bisa menata kehidupan seluruh dunia. Ini kalau nanti benar-benar sudah muncul. Dan tatanannya seperti apa? Yang jelas tatanan daripada Ratu Adil adalah tidak tebang pilih.
Yang artinya bahwa tatanan ini harus melibatkan semua manusia. Dan semua manusia itu harus tunduk dan patuh tanpa bisa membantah dengan kata-kata. Nah, ini kalau Ratu Adil sudah muncul. Jadi di sini ketika Ratu Adil sudah muncul, maka keadilan yang diharapkan oleh semua orang akan terwujud. Karena apa? Tidak tebang pilih itu tadi. Tidak peduli kaya miskin, tidak peduli pejabat, tidak peduli yang berpangkat. Semuanya harus tunduk dan patuh kepada hukum baru itu tadi, yang dibawa oleh Ratu Adil. Kemudian timbul pertanyaan lagi. Apakah mungkin Ratu Adil itu akan muncul? Saya menjawab, dan saya mempunyai keyakinan bahwa Ratu Adil memang akan muncul. Dan saat ini, tanda-tanda kemunculan Ratu Adil itu sudah tampak. Untuk awalnya, tanda-tanda yang sangat kelihatan sekali akan munculnya Ratu Adil adalah dengan huru-hara yang terjadi untuk saat ini. Tentang hukum yang sudah tebang pilih itu juga menjadi tanda akan munculnya Ratu Adil. Dengan kejadian-kejadian bencana alam di seluruh dunia ini juga akan menjadi tanda munculnya Ratu Adil. Dengan adanya keangkara murkaan yang semakin merajalela saat ini, itu juga menjadi pertanda akan munculnya Ratu Adil. Dengan adanya wabah penyakit yang sampai saat ini belum tuntas, belum selesai, itu juga menjadi pertanda munculnya Ratu Adil. Dan apakah Ratu Adil ini adalah berupa sosok manusia? Itu nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Demikian bahasan kita kali ini mengenai Ratu Adil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi